Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam. Mohon maaf, saya sudah lama tidak mengupload video saya melalui channel ini dikarenakan banyaknya kesibukan, dan juga saya berprinsip bahwa melalui channel ini saya hanya membahas atau mengupload video yang memang benar-benar bermanfaat atau yang penting-penting saja, terutama mengenai ajaran iman Kristen yang saya percayai. Beberapa hari terakhir ini, dunia kekristenan dibingungkan dengan pernyataan seorang oknum pendeta yang bernama Om Joshua Boykotewu, di mana beliau ini memang sudah lama berteman dengan saya, khususnya di media sosial seperti Facebook. Namun saya melihat postingan-postingannya beberapa hari terakhir ini selalu mengklaim bahwa doktrin Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Maka dengan demikian, dengan frontal disampaikan oleh beliau itu bahwa doktrin Tritunggal merupakan doktrin hoax. Mari kita melihat, menyaksikan postingannya melalui video berikut ini. Masuk juga kategori hoax itu doktrin Tritunggal. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab loh. Tapi kita bilang ada di dalam Alkitab. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Iya. Kenapa? Karena yang ada di Alkitab bicara Allah itu Esa. Nah, Allah yang Esa itu jelas, titik. Saudara-saudara, makanya saya bilang, sudahlah. Kalau Anda mengatakan, saya juga percaya Allah yang Esa, berhenti di situ, soal penafsirannya urus masing-masing. Gak usah baku melawang, orang Ambon bilang. Ya, tanggung jawab masing-masing. Oke, semua gereja mengatakan, saya percaya Allah yang Esa. Oke, titik di situ aja. Urusan Anda mau jabarkan Allah yang Esa itu 2 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, atau banyak pribadi, tanggung jawab masing-masing. Urusan kamu katakan Allah yang Esamu itu bukan Yesus, tapi Yehua, silakan, terserah Anda. Tapi Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Dan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Tadi baru saja kita mendengarkan cuplikan daripada video beliau, di mana penekanan di dalam video itu dia menyampaikan bahwa doktrin Tritunggal itu merupakan doktrin hoax, tidak ada di dalam Alkitab. Dan yang ada di Alkitab menurut beliau bahwa hanya Allah yang Esa. Doktrin Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, alias hoax katanya. Namun apakah benar demikian? Pernyataan Alkitab menjadi jawabannya. Karena saya adalah orang Kristen dan doktrin Tritunggal merupakan ajaran inti atau pokok dari iman Kristiani, maka saya terbeban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan suatu kebenaran tentang doktrin ini, tentunya secara akademis dan berdasarkan apa yang Alkitab sampaikan. Sebenarnya saya tidak ingin mengomentari, menanggapi pernyataan beliau tersebut, karena saya berpikir mungkin beliau kepleset ngomong. Tapi saya melihat dia malah semakin menggaungkan bahwa doktrin Tritunggal itu doktrin hoax, tidak ada dalam Alkitab. Oleh sebab itu saya mau membahas hal ini. Apakah memang benarkah yang disampaikan oleh beliau itu? Perlu diketahui bahwa seperti kami, denominasi gereja Protestan yang beraliran Lutheran, pengakuan tentang Trinitas atau Tritunggal ini kami selalu gaungkan setiap hari Minggu melalui liturgi ibadah kami, melalui pengakuan iman rasuli. Bahkan karena sangat pentingnya konsep Trinitas ini dijadikan sebagai salah satu nama-nama minggu, khususnya di gereja-gereja Protestan seperti kami. Berarti berdasarkan pernyataan beliau tersebut, kami salah. Perlu diketahui bahwa pada umumnya orang Kristen meyakini bahwa doktrin Tritunggal ini merupakan suatu pernyataan Alkitab. Ini merupakan suatu inti atau pokok, poin penting, dasar di dalam iman Kristiani. Perlu diketahui bahwa
konsep ketauhidan atau keesaan Allah merupakan konsep dasar monoteisme dalam tiga agama Abrahamik seperti agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, di mana tiga agama ini mengakui bahwa Allah itu Esa. Jadi sangat tepat bahwa Allah itu Esa. Ini disampaikan dan digaungkan di dalam Alkitab. Kita bisa melihatnya di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Di dalam Ulangan 6 ayat keempat itu disampaikan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di mana dalam bahasa asli Ibraninya disampaikan, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ini merupakan kalimat syahadat orang Israel, di mana ketika Yesus ditanya di masa perjanjian baru oleh orang Farisi dan Saduki tentang konsep kalimat ini, Yesus sendiri merujuk di dalam Ulangan 6 ayatnya yang keempat, di mana kita melihat pernyataan Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Di situ dituliskan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan baik-baik Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29, kalimat dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada perbedaan di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat, di mana di dalam Ulangan yang ke-6 ayat yang keempat juga dituliskan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Esa di dalam ayat ini merupakan terjemahan dalam bahasa asli penulisan Alkitab Ibrani, yaitu Echad, bukan Yahid. Dalam bahasa Indonesia, kata Esa atau satu memiliki dua makna di dalam bahasa Ibrani, di mana yang pertama adalah Yahid dan yang kedua adalah Echad. Mari kita melihat satu-satu. Kata Yahid, Yahid ini tunggal atau satu secara matematis atau secara numerik. Misalnya pemakaiannya di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, di mana di situ disampaikan, ambillah anakmu yang tunggal. Kata tunggal di sini terjemahan dari Yahid. Ambillah anakmu yang tunggal. Yahid itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Tunggal di sini adalah satu secara numerik, yaitu anaknya yang tunggal itu, anaknya yang satu itu, siapa namanya? Ishak. Penekanan dari Yahid adalah satu atau tunggal secara numerik atau matematis. Misalnya ada satu makanan khas bagi orang Nias itu namanya goto-goto. Nah, ini merupakan suatu jenis makanan yang digoreng jadi bulat dia. Jadi kalau misalnya menghitung goto-goto, ini penghitungan secara numerik atau penjumlahan seperti Yahid ini. Jadi Yahid goto-goto, goto-goto 1, goto-goto 2, goto-goto 3, goto-goto 4, goto-goto 5, goto-goto 6, goto-goto 7, seterusnya. Jadi Allah bukan goto-goto, Pak. Jangan menghitung Allah seperti menghitung goto-goto. Tidak sama, Pak. Nah, kemudian kata Esa atau satu dalam bahasa Indonesia, yang pertama tadi kita melihat maknanya dalam bahasa Ibrani melalui kata Yahid, dan yang kedua adalah kata Echad, di mana kata Echad ini juga satu atau Esa, tetapi berbeda dengan Yahid. Kalau Yahid secara numerik, kalau Echad bukan satu tunggal secara numerik atau secara matematis. Penekanan Echad adalah kesatuan, satu secara hakikat. Misalnya manusia itu terbentuk dari kesatuan tubuh, nafas, pikiran, perasaan. Contoh lain, keluarga itu terbentuk dari kesatuan bapak, ibu, anak. Contoh terakhir, pohon itu merupakan kesatuan dari akar, batang,
ranting, daun, buah. Itulah makna penggunaan kata echad. Bukan satu secara matematis, bukan satu secara numerik. Jadi echad ini penekanannya adalah kesatuan dari yang jamak. Jadi bukan kesatuan tunggal secara numerik. Jadi sangat tepat bahwa Allah itu esa, tetapi esa satu, bukan dalam pengertian penjumlahan secara matematis. Nanti kalau Bapak jumlahkan secara matematis, jadi nanti malah merujuk pada pikiran Bapa adalah Allah satu, Yesus adalah Allah dua, Roh Kudus adalah Allah tiga. Ini salah, bukan seperti begitu. Kalau misalnya berpikir seperti itu, berarti berpikir nanti ada tiga Allah. Tidak seperti itu, Pak. Konsep Tritunggal itu, Allah itu esa, satu hakikat, yaitu Allah, tetapi tiga pribadi, di mana pribadinya itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana Allah Bapa tidak sama dengan Anak atau Yesus, di mana Allah Bapa tidak sama dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus tidak sama dengan Yesus, dan di mana Yesus tidak sama dengan Allah Bapa. Jadi ini tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu kesatuan, satu hakikat, yaitu Allah. Tritunggal itu bukan triteisme. Beda ya, triteisme dengan Tritunggal. Kalau triteisme mengakui bahwa ada tiga Allah, hitungan secara matematika, yaitu Allah satu, Allah dua, Allah tiga. Tidak demikian, Bapak. Kemudian melalui pernyataan Pak Joshua Teo menyampaikan bahwa di dalam Alkitab tidak ada istilah Tritunggal. Ini memang benar, tetapi bukan berarti konsep Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi seperti diungkapkan oleh Pak Joshua Teo dengan frontal disampaikan, Tritunggal merupakan doktrin yang bohong atau hoax. Ini merupakan suatu kesalahan, kesalahpahaman untuk melihat atau menafsirkan Alkitab. Masa bisa berkata seperti itu sih? Padahal ini biasanya diajarkan pada semester awal di perkuliahan jurusan-jurusan teologi. Konsep Tritunggal ini sangat kontekstual sekali di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, di situ disampaikan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 1 ini merupakan pembukaan dari Alkitab, di mana dibuka dengan menggaungkan konsep ini, yaitu Allah, Roh Kudus, dan Firman. Di mana Firman ini, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama, di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi di sini sudah ada konsep Tritunggal itu. Kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, di mana disampaikan di situ, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, perhatikan kata kita. Sebagian para filosof berpikir bahwa kita di sini merujuk kepada para malaikat, di mana Allah mengajak para malaikat untuk menciptakan manusia. Nah, kalau benar pendapat seperti itu, berarti manusia juga diciptakan segambar dan serupa dengan malaikat tuh. Karena dalam konteks ayat 26 ini, Allah sedang mengajak untuk menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Tapi kenyataannya kan tidak demikian, karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kata kita di sini merujuk kepada pribadi Allah atau Tritunggal. Allah yang esa itu yang memiliki tiga pribadi. Kemudian kita bisa melihat lagi di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19, saya akan bacakan. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, ingat baik-baik ya, dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini sudah digaungkan tiga pribadi. Konsep Trinitas di sini sudah digaungkan. Jadi konsep
Matius pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 ini, di sini ada 3 oknum atau 3 pribadi. Yang pertama, pribadi Yesus yang sedang dibaptis. Yang kedua adalah pribadi Roh Kudus seperti merpati yang hinggap di atas Yesus. Dan yang ketiga adalah suara dari surga, yaitu suara Allah, Allah Bapa. Jadi ini merupakan penekanan bahwa konsep Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Jadi kalau misalnya mau menyanggah konsep Tritunggal, maka coba bantah ayat ini. Kalau misalnya mau menyanggah bahwa Allah adalah Esa, satu hakikat dalam 3 pribadi, coba bantah ayat ini. Jadi ini merupakan suatu pembuktian bahwa Allah itu Esa, satu hakikat dan 3 pribadi, Pak. Jadi perlu diingat ya, bahwa Tritunggal bukan menjumlahkan Tuhan, tetapi lebih kepada substansinya. Konsep Tritunggal tidak sama dengan konsep Triteisme. Kalau Triteisme itu percaya ada 3 Allah. Nah, Kekristenan tidak percaya seperti itu. Kekristenan percaya bahwa Allah itu Esa, satu hakikat dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, mungkin ada bertanya, kenapa baru ada istilah Trinitas ini di zamannya bapak-bapak gereja? Nah, untuk mengetahui hal ini penting untuk mempelajari sejarah di zamannya Tertullianus dan kawan-kawannya, atau zaman bapak-bapak gereja. Di masa-masa ini ada banyak bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat yang menyerupai kekristenan, di mana salah satunya adalah aliran politeisme, di mana mereka percaya ada 3 Allah, Triteisme, di mana mereka menyembah perawan Maria, ibu Yesus, sehingga akibatnya ada 3 Allah, yaitu Allah satu adalah Bapa, Allah 2 adalah Anak, dan Allah 3 adalah ibu Yesus, yaitu Maria. Nah, konsep ini tidak ada di dalam Alkitab Kristen dan juga Alkitab agama Katolik. Oleh sebab itu, bapak-bapak gereja mengambil suatu langkah untuk merumuskan konsep ajaran iman Kristiani itu yang sesuai dengan Alkitab katakan. Nah, sehingga dirumuskanlah melalui konsep Trinitas itu. Makanya ada pengakuan iman rasuli. Jadi konsep Trinitas itu bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat oleh manusia. Itu disampaikan oleh Alkitab. Jadi kemudian di mana pada masa bapak-bapak gereja mereka menghadapi persoalan yang sangat-sangat rumit, yaitu karena banyaknya aliran-aliran sesat atau bidat-bidat yang menyerupai kekristenan. Oleh sebab itu mereka merumuskan ini supaya apa? Supaya orang Kristen itu paham dan tidak tersesat, tidak ikut arus aliran-aliran yang sesat-sesat itu. Seharusnya yang begini-begini ini diajarkan di bangku kuliah, khususnya di jurusan-jurusan teologi, bahkan di S1 semester 1 pun itu sudah diajarkan konsep seperti ini. Jadi istilah Tritunggal merupakan keyakinan iman Kristen yang sudah eksis sejak lama. Jadi jangan mengaku sebagai orang Kristen kalau tidak mengakui, percaya kepada konsep Tritunggal sesuai dengan yang Alkitab katakan. Memang benar dan tepat bahwa Allah itu Esa, tetapi Esa dalam pengertian Ehad, bukan Yahid. Kalau Yahid lebih kepada hitungan secara numerik, tunggal secara numerik, satu absolut. Tetapi Esa dalam pengertian Ehad adalah kesatuan. Makanya pribadi yang ketiga ini yang sudah dinyatakan dalam Alkitab merupakan satu hakikat, yaitu hakikatnya Allah. Jadi ini merupakan suatu pengakuan iman Kristen sejak lama. Jadi pengakuan iman tentang keesaan atau ketauhidan
Allah ini sudah eksis sejak lama. Bahkan orang-orang Kristen di Arab sebelum masanya atau eranya Islam aja, mereka mengucapkan bahwa la ilaha illallah. Jadi tidak ada Allah selain Allah, yaitu Allah yang Esa. Jadi akan tetapi Esa dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu Eka adalah Esa, satu kesatuan secara hakikat, tetapi tiga secara pribadi, di mana hal ini sudah sejak lama digaungkan di dalam kekristenan, di mana dasarnya adalah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jadi sekali lagi, Tritunggal bukan berarti triteisme, tidak demikian. Tetapi Tritunggal penekanannya adalah tiga secara pribadi dan satu hakikat, yaitu Allah. Demikian saja penjelasan saya untuk kali ini terkait konsep Tritunggal. Bila Bapak Ibu merasa terberkati, jangan lupa like, komen, dan subscribe.